Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para umarah, para hujjaj, para ustaz, yang semuanya mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kami hormati Bapak Haji beliau adalah Ketua Dewan Musyawarah DNI Bekasi Utara. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Jami Aswada. Yang kami hormati Bapak Haji Husni, beliau adalah Dewan Musyawarah juga di DNI Bekasi Utara, juga Ketua Ranting DNI Kelurahan Margamulya beserta jajarannya. Dan yang kami hormati Bapak Ketua DNI Kecamatan Bekasi Utara, Bapak Haji Hasan Toha beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Haji Suganda, Ketua LBH DNI Bekasi Utara. Yang berikutnya yang kami hormati Ketua Lembaga Wazis DNI. Nah, ini beliau Pak Haji Edi Mardadi, beliau Ketua Lembaga Wazis Wakaf Zakat dan Wakaf Sedekah DNI Bekasi Utara. Yang kami hormati Bapak Sekcam Kecamatan Bekasi Utara, Bapak Sulami. Alhamdulillah, terima kasih Pak Sekcam sudah hadir di tengah kita. Yang berikutnya yang kami hormati Bapak dari Kapolsek dari Dan Ramil Kecamatan Bekasi Utara yang hadir di tengah kita juga. Dan di sini dan di depan ya. Serta yang tidak lupa kami hormati sesi dakwah DNI Bekasi Utara yang punya acara sewing yaitu Pak Haji Santoso juga hadir, serta para ketua ranting DNI se-Kecamatan Bekasi Utara, ada Pak Haji Ramadan, Ketua Ranting Perwira, Ranting Harapan Baru, Ranting Kaliabang, Ranting Harapan Jaya, semuanya pada hadir. Alhamdulillah. Jangan lupa juga guru kita semuanya. Dewan Mustasar kita juga, Al-Mukarram Haji Mutawakil Allah yang sudah hadir juga di tengah-tengah kita. Silakan di depan sini ya. Dan tidak lupa sini depan nih, biar kesorot kamera biar masuk YouTube. Tidak lupa pula Bapak Lurah Kelurahan Margamulya. Ini depan Pak Lurah. Lagi salah. Dan serta jajarannya. Dan dulu kita bersama Bapak Haji Abdul Hamid selaku Dewan Mustasar juga. Serta bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang belum kami sebutkan, mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi
Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cerah, pagi yang indah ini di bulan Ramadan ini kita semuanya dapat menghadiri acara kegiatan yang diadakan oleh Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Bekasi Utara. Di antaranya adalah suling subuh keliling yang dalam kesempatan kali ini dilaksanakan di Kelurahan Marga Mulia, tepatnya di Masjid Jamiah Suwada. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya di tempat yang insya Allah penuh keberkahan ini mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, selawat dan salam adalah kita haturkan kepada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan oleh Allah menjadi umatnya yang akan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Acara-acara yang akan berlangsung pada acara suling subuh keliling alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar dari mulai awal Ramadan. Hari ini kita suling yang terakhir di bulan Ramadan ini di Kelurahan Marga Mulia ini. Rangkaian kegiatan suling alhamdulillah antusias dari DKM, dari jamaah, dari pengurus semuanya alhamdulillah kompak. Dan alhamdulillah juga setiap kali kita suling kita bukannya minta ke DKM, bukan Pak, kita malah ngasih. Ini programnya DMI Bekasi Utara, kita kebiasaannya ngasih aja Pak. Kalau mau dikasih ya monggo aja, maksudnya begitu. Kita mau ngasih. Misalnya nanti kita bawakan ya walaupun nggak seberapa Pak, yang penting ada. Tapi nggak ada minyaknya Pak Haji, belum ada minyak mahal. Ya Bu, ya ini programnya DMI alhamdulillah. Oleh karena itu kami dari DMI Bekasi Utara ingin hadir di Bapak-bapak, ya, para jemaah sekalian. Kita mulai di bulan Ramadan ini dengan mengadakan suling seperti ini. Alhamdulillah, sinergitas dengan kecamatan, dengan polsek, dengan koramil, alhamdulillah juga berjalan dengan baik. Mudah-mudahan ini semuanya atas ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Acara yang akan berlangsung pada hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua nanti ada sambutan dari Ketua DKM Masjid Jamiah Suwada selaku Sofibul Bait. Yang berikutnya nanti ada sambutan dari Ketua DMI Bekasi Utara, nanti langsung disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Hasan Toha. Sekaligus hari ini ada pelantikan pengurus LBH DMI Bekasi Utara, nanti Pak Haji Suganda dan kawan-kawan. Selanjutnya nanti ada sambutan dari Pak Sekjam yang kemudian nanti diakhiri dengan tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Faiduddin dan ditutup nanti dengan doa. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana fi sayyidi suhur alladzi anzala al-Qur'ana fi lailati mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du.
faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Hadirin hadirat bapak-bapak saudara sekalian yang dirahmati Allah. Ya, pujian syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa dapat hadir di masjid di Maswada ini untuk melaksanakan atau telah melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan semua rangkaian kegiatan ibadah Ramadan kita, dari tarawihnya, puasanya, qiyamul lailnya, tadarusnya, dan ibadah-ibadah lainnya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kehadiran junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan kita semua mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Kiai Haji Hasan Toha selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia Bekasi Utara, yang kita hormati Mukarram Kiai Haji Ahmad Qaiduddin sebagai pembawa materi pada kesempatan pagi hari ini, yang kami hormati Mukarram Kiai Haji Mutawakkil Allah, yang kami hormati Bapak Lurah Marga Mulia, yang kami hormati Bapak Sekcam Bekasi Utara, yang kami hormati Bapak Koramil Bekasi Utara atau yang mewakilinya, yang kami hormati Al-Mukarram Ustadz Haji Ahmad Zudi ada di belakang, Al-Mukarram Ustadz Haji Abdul Hamid, Al-Mukarram Ustadz Haji Muhyiddin Husni, MC kita Sekjen DMI Bekasi Utara Bapak Ustadz Nasikin, para ketua ranting kelurahan se-Kecamatan Bekasi Utara yang saya hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang tidak saya sebutkan namanya persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan tajam saya pada Bapak sekalian. Jangan lupa Mukarram Ustadz Haji Humaydi LC, alhamdulillah sebelah kiri saya. Mukarram Ustadz Haji Saiful Juhri juga hadir, dan Bapak sekalian yang tidak saya sebutkan persatu. Hadirin sekalian, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini Masjid Jami Maswada mendapatkan kesempatan, mendapatkan giliran untuk acara pengajian suling subuh keliling yang dilaksanakan oleh Dewan Masjid Indonesia Bekasi Utara bekerjasama dengan 3 pilar, yaitu pemerintah, Polsek, dan Koramil. Iya Pak ya, benar ya? Ya, tadi disebutkan oleh pembawa acara bahwa hari ini adalah hari yang terakhir, hari yang ke-6 DMI Bekasi Utara mengadakan suling. Itu terakhir di Kelurahan Marga Mulia, dan alhamdulillah Masjid Maswada ditunjuk sebagai ketempatan di acara ini. Secara umum, menurut saya pribadi, acara suling ini alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar, sesuai dengan rencana. Dan tentunya ini adalah berkat kerjasama dan dukungan kita semua. Tanpa itu acara ini tidak akan berjalan sesuai dengan rencana. Maka saya berharap insya Allah ke depannya kalau bisa acara suling ini bukan cuma di bulan suci Ramadan, supaya di akhir atau setelah bulan Ramadan
supaya tetap dilaksanakan suling ini dan kita tingkatkan kualitasnya. Supaya bermanfaat untuk jamaah ya, dan kita semua. Hadirin sekalian, banyak manfaat yang kita dapat dengan adanya suling atau pengajian suling ini. Di antaranya kita akan mendapatkan ilmu. Yang kedua, kita juga akan lebih solid dalam ukhuwah atau persaudaraan di antara kita. Dan saya berharap kepada seluruh jemaah yang hadir di sini, nanti marilah kita ikuti, kita dengarkan ceramah agama atau pengisi materi yang hari ini akan disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Kodidin. Mudah-mudahan sepulangnya kita dari sini, sepulangnya kita dari masjid ini setelah mengikuti suling ini, mudah-mudahan kita akan mendapat oleh-oleh, mendapatkan ilmu yang akan kita praktekkan, yang akan kita aplikasikan di kehidupan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, saya selaku DKM Masjid Syuhada mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada jamaah sekalian yang telah hadir di Masjid Syuhada ini, terutama kepada para kiai, para ustaz dari jajaran DMI Bekasi Utara, para ketua ranting dari Kapolsek, dari kecamatan, kelurahan, dari Koramil, dan ketua-ketua DMI Bekasi Utara lainnya yang telah menyempatkan diri hadir di Masjid Jami Syuhada ini. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah menuju Masjid Jami Syuhada ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga barangkali dalam penyambutan ataupun tempat yang nggak ada AC-nya nih Pak Kiai, beda dengan masjid lain, bukan nggak ada, belum ada AC-nya, jadi agak panas sedikit. Ya, sekali lagi saya mewakili atau sebagai tuan rumah, sebagai Sayyidul Bait dalam pelaksanaan suling pagi hari ini, mohon dibawakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Berikutnya, tadi saya perhatikan pembawa acara bilang setiap suling itu DMI tidak minta apa-apa, DMI malah memberikan sesuatu kepada kita. Itu saja. Ya, begitupun kita. Insya Allah kita juga akan memberikan sesuatu kepada MI pada malam hari ini, pada pagi hari ini sore. Ya, jangan dilihat dari bentuknya, tapi ini tanda kecintaan kita, tanda bahwa kita adalah saudara, bahwa kita adalah satu keluarga. Ya, nanti mungkin Pak Kiai Hasan Toha untuk menerima sedikit ada cenderamata dari kami untuk disampaikan ke DMI Bekasi Utara. Oke, langsung ya. Iya, langsung foto. Udah kerudung. Jangan lihat tuh, lihatnya di rumah aja ntar. Foto oke. Minyak goreng. Ya, belum. Terima kasih. Ya, makasih Pak Kiai. Jangan lihat dari bentuknya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Jadi sekalian, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Sebelum penutup, secara pantun sedikit buat pengajian kita. Burung nuri terbang tinggi, cakep gitu dong. Pergi jauh mencari rizki. Mari kita selalu mengaji agar selamat di akhirat nanti. Terima kasih. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua DKM. Kalau tadi ngajakin suling jangan di bulan Ramadan, saya tahu maksudnya, supaya habis suling kita bisa makan-makan Mbak Dia. Itu.
Baik, nasi uduk. Baik, untuk selanjutnya kita akan yaitu sambutan dari Ketua DMI Bekasi Utara. Namun sebelumnya kita akan mengadakan pelantikan terlebih dahulu, pelantikan LBH DMI Bekasi Utara. Namun sebelum pelantikan kami akan membacakan SK-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Keputusan Dewan Masjid Indonesia DMI Bekasi Utara nomor 021/SK/PC LBH DMI Bekasi Utara April 2022 tentang pengesahan pimpinan cabang Lembaga Bantuan Hukum DMI Bekasi Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan cabang DMI Bekasi Utara menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan. Pertama, keputusan DMI Bekasi Utara tentang pengesahan pimpinan Lembaga Bantuan Hukum LBH DMI Bekasi Utara masa bakti 2021-2026. Yang kedua, mengesahkan atau mengukuhkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran SK ini sebagai pimpinan LBH DMI Bekasi Utara. Pimpinan LBH Bekasi Utara bertanggung jawab dalam melaksanakan program kerjanya dengan koordinasi dengan PC DMI Bekasi Utara berdasarkan hasil keputusan yang telah ditetapkan dalam rapat pimpinan DMI Bekasi Utara dengan pimpinan LBH Bekasi Utara. Yang keempat, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan seperlunya. Yang kelima, surat keputusan ini disampaikan kepada pimpinan Lembaga Bantuan Hukum DMI Bekasi Utara untuk dilaksanakan sebagai amanah. Ditetapkan di Kota Bekasi pada tanggal 21 April 2022. Pimpinan cabang DMI Bekasi Utara, Ketua Kiai Haji Hasan Toha ditandatangani, Sekretaris Nasikin Mukmin ditandatangani. Lampiran SK. Susunan pengurus Lembaga Bantuan Hukum DMI Bekasi Utara masa bakti 2021-2026. Sebagai pembina adalah Camat Bekasi Utara dan KUA Bekasi Utara. Penasehat Bapak Kiai Haji Hasan Toha, Kiai Haji Wasiun dan Bapak Haji Bambang Trisyono. Sebagai Ketua LBH, Bapak Haji Suganda. Wakil Ketua, Bapak Haji Rahmat Syah SH. Sekretaris, Letkol Sebul Juhri. Wakil Sekretaris, Bapak Suratno, Bendahara Haji Komarudin. Pada nama-nama yang sudah kami sebutkan, mohon bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melantik dan mengukuhkan, saya akan bertanya, apakah Anda bersedia untuk menjadi pengurus LBH? Baik, ikutin bahasa Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dengan rahmat Allah pada hari ini, Kamis tanggal 21 April 2022, berdasarkan surat keputusan pimpinan cabang Dewan Masjid Indonesia Bekasi Utara nomor 021/SK/PC LBH DMI Bekasi Utara /4/2022 tanggal 18 April 2022. Kami Ketua DMI Bekasi Utara dengan ini melantik dan mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus Lembaga Bantuan Hukum atau LBH DMI Bekasi Utara masa bakti 2021 sampai 2026. Semoga saudara-saudara dapat meningkatkan kinerja dan peran serta sebagai teladan di tengah-tengah masyarakat, amanah dan senantiasa berkomitmen dalam menggerakkan organisasi LBH DMI Bekasi Utara. Kami percaya bahwa saudara-saudara mampu dan cakap untuk melaksanakan
tugas pengabdian ini sebagai pengurus LBH DMI Bekasi Utara dengan penuh rasa dan tanggung jawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat-Nya untuk kita semua agar dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Ditetapkan di Bekasi tanggal 19 Ramadan 1443 Hijriah al-muwafiq tanggal 21 April 2022 Masehi. Pimpinan Cabang Dewan Masjid Indonesia PC DMI Bekasi Utara, Ketua Ki Haji Hasan Toha, Sekretaris Nasihin Mukmin SPDI. Ini saya serahkan SK-nya pada Bapak. Bersama dengan kita di DMI Bekasi Utara. Kita mohon maaf sama Mas Wajibon BHS. Terima kasih Pak Sekda atas kerjasamanya dengan kita sebagai DMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'dah. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid As-Suhada, yang saya hormati guru-guru kita, alhamdulillah pagi hari ini komplit sekali, lengkap, hadir dari mustasar-mustasar kita, yaitu Bapak Ki Haji Mutawakil Allah, Bapak Ki Haji Ahmad Koiduddin, Bapak Ki Haji Wasiun, Bapak Ki Haji Abdul Hamid, Bapak Ki Haji Muhyiddin. Beliau adalah mantan camat di Bekasi Selatan, Bekasi Timur. Dan hadir pula yang saya hormati Bapak Sekcam Bekasi Utara, juga dari Koramil dan dari Polsek, para ketua ranting dari 6 kelurahan. Hadir pula Bapak Lurah. Mana Pak Lurahnya nih? Alhamdulillah, terima kasih banyak kehadirannya Pak Lurah. Pak RW mungkin hadir? Ya, alhamdulillah. Teman-teman dan seluruh jamaah Masjid As-Suhada, insyaallah yang hadir semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pagi ini, pagi yang penuh dengan barokah, dihadiri oleh para sesepuh kita. Alhamdulillah, berbahagialah kita, terutama tuan rumah, sahibul baitnya ini sahibul masjid ya. Sahibul masjid yang terlengkap adalah hari ini. Alhamdulillah hadir dari PUP, hadir dari ranting, semuanya ranting hadir, alhamdulillah. Pada kesempatan ini saya selaku ketua mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ada ibu-ibu. Dan tentu saja dari awal hingga hari ini yang terakhir untuk suling terakhir sementara karena di bulan Ramadan, kami mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf bila mana ada kekurangan. Usulan yang sangat baik dari DKM Masjid As-Suhada kami sambut baik, insya Allah ya. Bukan hanya bulan Ramadan saja sulingnya, nanti kita akan bicarakan selanjutnya pun kita akan adakan suling meskipun hanya sebulan sekali atau 2 bulan sekali, insya Allah. Dan tentunya mudah-mudahan seperti apa yang tadi disampaikan, kalau suling-suling berikutnya karena ada minum, insya Allah minumnya dari DMI, insya Allah itu ya. Hari ini pula nanti akan
kita berikan sekedar kenang-kenangan dari DMI. Apa bentuknya karena ditutup dengan kardus, saya nggak tahu. Bahasanya DKM tadi jangan lihat isinya. Yang penting perhatiannya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Bukan hanya itu saja kabar gembira buat teman-teman semuanya dari DMI. Mohon bisa berkenan yang sekarang hadir, nanti pulang dari sini langsung ke kantor DMI. Di sana ada THR. Mungkin kalau sesepuh agak berat nanti bisa dititipin begitu, Pak Sekretaris nih. Ya. Jadi sudah disiapin, insya Allah ya. Ini yang hadir pada hari ini pengurus DMI. Nanti dari sini langsung ke kantor ambil THR. Ini berita gembiranya. DMI hadir di tengah-tengah masyarakat adalah untuk melayani para DKM dengan apa yang menjadi kebutuhan DKM. Alhamdulillah sudah kami siapkan dari wazisnya, yaitu Bapak Haji Edi Mariadi sebagai ketua wazis, yaitu wakaf, zakat, infak, sodakoh. Jadi tanah-tanah wakaf yang belum ada suratnya biar nanti bisa didata ataupun dibantu oleh DMI untuk bisa menjadi surat wakaf yang resmi. Tanah-tanah yang mungkin masih fasos-fasum supaya bisa diurus surat-suratnya. Jangan sampai ada tanah wakaf maupun tanah masjid diserobot oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya. Makanya DMI hadir untuk melayani seperti itu. Dari LBH juga sudah siap, ya, lembaga bantuan hukumnya. Barangkali ada 1 dan 2 hal yang menyangkut masalah hukum, kami sudah siap. Bukan hanya itu saja, DMI insya Allah ingin memberikan seperti kursus-kursus, diantaranya kursus khatib. Nah, Pak Ustadz Ahmad Koiduddin, beliau ada gurunya. Nanti dari yang lain supaya bisa memberikan materi untuk khatib. Sangat diperlukan sekali, manakala khatib itu tidak hadir atau berhalangan hadir, maka ketika generasinya sudah ada yang mampu untuk tampil, maka dipersilakan untuk khatib. Tapi perlu di kursus dulu. Ya. Kemudian kursus yang lain, kursus memandikan jenazah misalnya, insya Allah akan kami siapkan setelah kami ada raker, itu sudah dibahas panjang lebar. Insya Allah tinggal praktiknya. Mohon doa restunya, mudah-mudahan program-program kami bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Sekcam ini yang hari ini beliau juga terakhir katanya. Bulan ini bulan April tanggal 28 beliau sudah tidak bertugas di Bekasi Utara. Mudah-mudahan atas amal serta baktinya, pengabdiannya menjadi amal soleh yang bisa dibanggakan oleh Pak Sekcam. Amin ya rabbal alamin. Kami doakan mudah-mudahan selanjutnya akan lebih baik dan lebih berkah insya Allah. Kemudian yang terakhir, kepada seluruh DKM, ini Pak Sekcam untungnya kerjasama dengan DMI, ya. Sekali saya bicara, kalau yang 20 ini hadir, di mana 20 itu pengurus-pengurus masjid, maka setiap masjid kalau 200 orang kali 20 berarti sudah 2000 orang akan mendengarkan. Silakan ditingkatkan untuk suntik, ya, vaksin booster. Bekasi Utara sedang meningkatkan untuk 1 juta booster, begitu Pak Sektam ya. 1 juta booster. Ya. Bagi yang belum, tolong ya supaya bisa vaksin booster. Dan kepada DKM-DKM di seluruh Bekasi Utara, sampaikan kepada jamaahnya ya, setiap masjid supaya bisa untuk vaksin booster.
Ini bukan tugas saya, tetapi inilah kenyataannya Pak Sekjam. Jadi kalau ketua DM-nya sudah bicara, DKM-nya insya Allah nanti menyampaikan. Nah, setiap hari Jumat ajak jamaahnya untuk bisa vaksin. Ya luar biasa kalau 200 kali 20 sudah 2000 ini. 2000 jamaah. Alhamdulillah. Ini saja yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya sambutan mewakili pemerintah kita yang akan disampaikan oleh Bapak Lurah Marga Mulia. Kepada beliau kami silakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua DMI Kecamatan Bekasi Utara Bapak Kiai Haji Hasan Toha. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid As-Syuhada Bapak Zainal Abidin. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Khairuddin. Juga yang saya hormati senior saya di sini Bapak Husni. Ya, dulu sama-sama satu tim di Pemkot. Yang saya hormati para kiai, para ustadz, Babinsa Keluar Marga Mulia, Ketua RW, juga para jamaah yang tidak saya bukan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Syukur alhamdulillah, sebagai insan yang beriman, marilah kita tingkatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat panjang umur, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di Masjid As-Syuhada dalam rangka kegiatan subuh keliling. Salawat dan salam tak lupa kami sanjungkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya yang telah menerangi kita dari jalan kegelapan menuju jalan kebenaran. Bapak sekalian, jamaah Masjid As-Syuhada yang saya hormati, saya selaku Lurah Marga Mulia mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena ditunjuknya Masjid As-Syuhada dalam kegiatan subuh keliling. Benar apa yang disampaikan oleh Ketua DKM Bapak Zainal Abidin, bahwa subuh keliling itu atau suling itu tidak hanya dilaksanakan ketika bulan Ramadan, tapi di bulan selain bulan Ramadan juga bisa dilaksanakan kegiatan subuh keliling untuk mengeratkan, meningkatkan dakwah ukhuwah Islamiyah antara DMI Kecamatan Bekasi Utara dengan masjid-masjid yang ada di Kecamatan Bekasi Utara, khususnya di Kelurahan Marga Mulia. Di Kelurahan Marga Mulia ini kita ada 6 masjid besar yang nantinya bisa untuk dilaksanakan kegiatan subuh keliling. Juga saya mengucapkan banyak terima kasih sebagai penghargaan kepada Masjid As-Syuhada dengan kegiatan adanya subuh keliling ini. Semoga kegiatan subuh keliling ini tetap berjalan. Juga saya selaku Lurah Marga Mulia berharap untuk meningkatkan adanya kerjasama juga antara DMI dengan pihak kelurahan, karena kita banyak majelis-majelis taklim, baik bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada di Kelurahan Marga Mulia, agar bisa tersentuh dengan adanya kegiatan dari DMI Kecamatan Bekasi Utara. Mungkin itu aja dari saya, sambutan tidak panjang lebar karena waktu juga sudah siang. Billahi taufiq wal hidayah.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pembersih masjid. Isinya pembersih masjid Haji. Salaman dulu, foto. Ya. Iya, ditaruh dulu Pak Haji. Tapi jangan duduk dulu, ditaruh lagi. Masih ada lagi. Iya. Tolong di pakai tawafir, silakan. Nah ini, kalau ini isinya sembako. Buat bareng-bareng dah pokoknya. Ya, jangan kartu. Buat bareng-bareng. Ya, terima kasih. Masih ada lagi? Iya, jangan duduk dulu. Masih ada lagi Pak Haji. Jangan duduk dulu. Ini masih ada lagi. Iya, kalau ini Al-Quran. Iya, mushaf Al-Quran. Sekarang Pak Haji Koyudin. Iya. Ya, ini Al-Quran Al-Karim. Difoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para sepuh, para alim ulama, para kiai, para satidah, para hujjaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga besar pengurus Masjid As-Suada yang saya hormati, keluarga besar Dewan Kemakmuran Masjid Indonesia DMI Kecamatan Bekasi Utara, dan seluruh ketua-ketua ranting di masing-masing kelurahan sekecamatan Bekasi Utara dan seluruh staf-stafnya. Yang saya hormati Bapak Lurah Marga Mulia, alhamdulillah beliau berkenan hadir untuk bertatap muka dengan warganya. Alhamdulillah beliau bisa memberikan pandangan-pandangan dan arahan-arahan, merupakan masukan bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Sekcam Kecamatan Bekasi Utara dan seluruh aparatur pemerintah baik sipil maupun militer di Kecamatan Bekasi Utara. Hadirin hadirat, shaimin shaimat yang dirahmati Allah, puji serta syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya, sehingga dalam kesempatan pagi hari ini alhamdulillah Allah takdirkan kita untuk memenuhi seruannya. Allah takdirkan kita untuk memenuhi panggilannya dalam rangka melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah, sekaligus kita bersilaturahmi dengan banyak tokoh, utamanya dari para kiai, para ulama sekecamatan Bekasi Utara, juga pengurus DMI dan yang lain-lain. Kenapa saya katakan bahwa ini merupakan anugerah Allah yang luar biasa? Kita bisa hadir pada pagi hari ini sekali lagi untuk memenuhi suruhan Allah. Dan pada kesempatan kali ini juga, kalau kita mau angkuh-angkuhan, mau sombong-sombongan, luar biasa, sayang itu terlarang. Artinya apa? Kali ini kita sudah mendapatkan segalanya.
yang nilainya jauh lebih besar dibanding dunia berikut isinya. Kata Nabi, raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat qobliyah subuh itu nilainya jauh lebih baik dibanding dunia berikut isinya. Jadi gunung emas, intan, berlian, batu bara tidak ada apa-apanya dibanding nilai sholat 2 rakaat qobliyah subuh atau sholat fajar. Dan kita sudah lakukan pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segenap keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang tetap setia, tetap istiqomah mengikuti syariat-syariatnya dan melaksanakan sunnah-sunnahnya, termasuk di dalamnya puasa di bulan suci Ramadan. Ini untuk yang hari Sabtu, hari keberapa Pak? Yang mulainya hari Sabtu ini hari yang keberapa? Ramadan hari ini keberapa? 19. Untuk yang hari Minggu rupanya sama seperti saya gak ngitung. Saya prinsipnya asal siang saya puasa, siang saya puasa, siang saya puasa, maghrib buka, begitu aja senyampe-nyampenya, tapi pasti akan kelar itu. Gak sampai 31 hari, sebab Ramadan itu gak ada yang 31 hari, maksimal 30, bahkan 29. Jadi yang gak tahu pokoknya jalan aja kita ya puasa Ramadan. Dan mudah-mudahan belum pernah ada yang gugur ya Pak ya. Sudah ada yang gugur, sudah ada yang pernah batal, masalah, kecuali batalnya itu bisa diterima kebenarannya oleh syariat agama. Sebab kata Nabi, man aftara yauman bi ghairi udhrin syar'iyyin lam yakfi bi shaumi dahri kullih. Siapa orangnya yang batal puasanya 1 hari saja tanpa ada alasan yang bisa diterima kebenarannya oleh syariat agama, maka puasa yang batal 1 hari itu kalau dibayar, kalau diganti dengan puasa sepanjang tahun masih belum terbayarkan dan belum tergantikan 1 hari. Karena apa? Karena puasa Ramadan bukan saja wajib, tapi hukumnya fardu ain, keharusan individu yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Apa bedanya wajib sama fardu? Kalau wajib umumnya dalilnya diambil dari dalil dhonni yang penafsirannya bisa multitafsir. Sementara kalau fardu itu dalilnya umumnya diambil dari dalil qat'i yang tidak bisa liar penafsirannya. Itu bedanya. Dan seruan Ramadan ini, puasa ini, Allah menyerunya sangat selektif. Dipilih, tidak semua orang diseru. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain yang sifatnya umum. Allah menyerunya kepada setiap umat manusia. Misal untuk menyembah kepada Allah, mengabdi kepada Allah secara umum, Allah menyerunya begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai segenap umat manusia, semua manusia diseru. Manusia barat, manusia timur, semua diseru. Apapun warna kulitnya, suku dan bangsanya, selama mereka makhluk manusia, diseru oleh Allah untuk mengabdi kepadanya. Beda dengan seruan untuk ibadah Ramadan, sangat selektif. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman saja. Yang tidak beriman tidak diseru, tidak dipanggil. Karena percuma kalau yang tidak beriman diseru, nggak bakalan benar puasanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan atas kalian berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan puasa di bulan suci Ramadan bukan saja diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad, tetapi juga diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Harapannya apa? La'allakum tattaqun, pasti kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa saya katakan pasti?
Lafaz la Allah yang terdapat dalam Al-Quran beda dengan lafaz la Allah yang ada dalam hadis atau dalam doa. Kalau lafaz la Allah dalam hadis atau dalam doa artinya roja, harapan, semoga, mudah-mudahan. Itu lafaz la Allah yang terdapat dalam hadis atau dalam doa. Tapi kalau dalam Al-Quran pasti la'allakum tattaqun, pasti kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Itu bedanya. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi sekali lagi bahwa puasa Ramadan diserukan hanya kepada orang-orang yang beriman. Karenanya yang tidak beriman jangan merasa gerah dengan seruan ayat ini. Yang tidak beriman jangan merasa tersinggung, jangan merasa terganggu dengan seruan ayat ini. Yang tidak beriman jangan gelisah dengan seruan ayat ini, toh mereka tidak diseru, yang diseru hanya orang-orang yang beriman. Siapa orang yang hadir memenuhi seruan Allah, melaksanakan ibadah puasa, merekalah orang-orang yang beriman. Yang tidak memenuhi seruan Allah, tidak mau terpanggil dengan seruan Allah, ayat Allah, jawabannya ada pada mereka sendiri. Dan jangan Pak Ustadz yang jawab, nanti jadi fitnah, Ustadz jadi bully. Ya, sebab orang yang beriman kalau dibilang tidak beriman itu sakit hati. Ya, luar biasa. Karenanya ya biar saja mereka yang menilai sendiri. Itulah hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Pantas kata Nabi, beliau bersabda, apa kata beliau? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar wa fi riwayatin ukhra qayaumi waladatu ummuh. Siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan yang melatar belakangi dia puasa iman, yang memberikan motivasi dia puasa iman, puasa yang mereka lakukan karena iman semata, puasa yang mereka lakukan bukan karena takut sama mertua, puasa yang mereka lakukan bukan karena malu sama tetangga, tapi puasa yang mereka lakukan semata-mata karena panggilan iman. Wahtisaban, penuh perhitungan. Hal-hal yang mengancam gugurnya pahala puasa diantisipasi betul, dihindari betul. Jika itu cara puasa mereka, maka kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, akan diampuni seluruh dosa-dosanya, baik dosa yang telah berlalu bahkan dosa yang akan datang. Ini sudah diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, setelah kita puasa sebulan penuh, ini bukan berarti kita telah mendapatkan segalanya, belum. Bahkan bisa jadi puasanya sia-sia. Ini 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan, kalau Nabi menganjurkan konsentrasi penuh. Jangan sampai 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan justru banyak gangguan yang mengancam puasa kita berantakan. Misalnya semangat pulang mudik, kurang antisipasi, kurang perhitungan, ini bisa menggugurkan segalanya. Niatnya baik dari rumah, saya mau mengeluarkan zakat fitrah di kampung halaman saya saja, sama keluarga kita, sama saudara-saudara kita yang justru lebih membutuhkan, tapi antisipasinya kurang pas. Niatnya membagi zakat fitrah di kampung halamannya, ternyata terjebak macet di tol, sampai hari lebaran belum sampai ke rumah. Sholat idul fitrinya gagal, zakat fitrahnya gagal. Kata Nabi, somul abdi mu'allakun baina samawati wal ard hatta yuaddi zakatal fitri. Puasa seorang hamba pahalanya terkatung-katung antara langit dan bumi, liar, tidak dimiliki sama orang yang puasa itu sendiri, tidak sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala hatta yuaddi zakatal fitri, sebelum zakat fitrahnya dilunasi. Jadi kalau puasa sebulan zakat fitrahnya tidak bisa dibayarkan, pahala puasanya liar. Dan banyak hak yang diabaikan, banyak kewajiban yang diabaikan ketika zakat fitrahnya tidak dibayarkan. Apa kata Nabi? Zakatul fitri tuhratul lis-shaimi wa tut'imul masakin. Fungsinya zakat fitrah itu untuk mensucikan orang yang puasa itu sendiri dan memberi makan kepada fakir miskin.
Orang puasa sebulan penuh, zakat fitrahnya tidak dilunasi, tidak dibayar, maka kesucian jiwanya masih dipertanyakan. Kemudian hak-haknya fakir miskin tidak terpenuhi. Makanya bagaimanapun juga zakat fitrah sejajar keharusannya dengan puasa itu sendiri, tidak bisa diabaikan. Jadi Nabi bilang seperti itu. Fungsinya zakat fitrah itu untuk mensucikan orang yang berpuasa dan memberi makan kepada fakir miskin. Ketika tidak dibayarkan, hak-haknya fakir miskin tidak terpenuhi. Siapa yang menyandra hak mereka? Yang menyandra orang yang puasa itu sendiri karena tidak membayar zakat. Inilah hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ini yang dicela oleh Allah. Ketika kita tidak membayar zakatnya, tidak memperhatikan yatim piatu, tidak memperhatikan hak-haknya fakir miskin, kata Allah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Siapa mereka? Alladzi, itu orang-orang yang menghardik anak yatim. Mau ngomong agama apa saja silahkan, semangat beribadah seperti apa silahkan, tapi ketika mengabaikan hak-haknya fakir miskin, hak-haknya anak yatim, maka Allah bilang pendusta. Ngomong agamanya sih lancar, tapi tidak peduli dengan anak yatim, tidak peduli, bahkan hak-hak fakir miskin itu dirampas. Maka kata Allah, itu termasuk pendusta agama. Bukan saja zakat fitrahnya, tapi termasuk zakat mal. Nah, ini menjadi tugas dan kewajiban para amil zakat dimanapun mereka berada, bukan saja di masjid-masjid, termasuk di DMI. Ini tugas dan amanah yang berat dari Allah. Kata Allah gini, mandat ini, amanah ini diamanah kepada mereka. Kata Allah, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari mereka, ambil dari harta mereka. Mereka siapa? Orang-orang kaya. Shadaqatan, sedekah atau zakat, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk mensucikan jiwa mereka si pemilik harta dan untuk membersihkan harta itu sendiri. Itu dimandatkan kepada amil zakat. Khudz, ambil, kata Allah. Jadi mandat ini kepada amil zakat, ambil, minta, tagih. Tuh, bahasa Qur'annya gitu. Jadi panitia amil zakat suruh mengambil, suruh nagih, suruh minta kepada orang-orang kaya untuk mengeluarkan zakatnya. Sebab ada orang yang mau beribadah kalau ada yang ngajak, kalau ada yang ngingetin, kalau ada yang minta. Ini takjil saja, takjil. Begitu ramenya orang memberikan bantuan, orang memberikan sedekah ke masjid-masjid ya, dalam rangka buka bersama. Ini karena ada yang ngajak, ada memfasilitasi ya, ada yang mengingatkan. Ketika tidak ada yang ngajak, tidak ada yang memfasilitasi, tidak pernah ada, tidak pernah terjadi itu zakat takjil. Begitu juga zakat, harus ada yang memfasilitasi, ada yang mengingatkan, ada yang negur gitu loh. Ini tugasnya para amil zakat. Cuman sayangnya hampir kompak di semua masjid ya, mereka konsen hanya zakat fitrah. Kalau zakat fitrah alhamdulillah ya, umat kita, jamaah kita sudah sadar penuh. Artinya sampai orang-orang yang membayar zakat fitrah itu ngantri, panitia kewalahan untuk melayani, pada nunggu disiapkan tempat duduk ya, untuk orang-orang yang membayar zakat fitrah karena ngantri, pelayanannya lambat. Ini zakat fitrah, artinya mereka sudah sadar 100%. Nah, yang masih abot nih, masih berat, masih alot, ini zakat mal. Bahkan kadang-kadang sikapnya amil zakat, mereka datang saya layani, gak datang ya urusan mereka, seolah-olah tidak ada kewajiban. Padahal perintah Allah, khudz, ambil, minta,
tagih, kata Allah. Ya sudah, silahkan sarannya seperti apa. Kita sebagai orang timur yang punya adat istiadat ketimuran, mengenal etika tata krama, menghargai sesama manusia, tentu ya bahasanya yang lebih bersahabat ya, bukan ditagih lah, bukan diminta lah, bukan dipaksa lah, tapi dengan bahasa-bahasa yang lebih bijak, yang lebih halus, yang bisa diterima sama mereka. Caranya seperti itu, tapi harus diingatkan. Kalau tidak, kita membiarkan orang zalim di depan mata kita. Jadi jangan pernah kita membiarkan orang yang terjerumus sementara kita tahu dan mampu untuk menyelamatkannya, kita membiarkan, sama-sama dosa. Itulah hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Sekali lagi, semangat pulang mudik lebaran harus diantisipasi, jangan sampai menggagalkan segalanya. Sholat idnya tidak bisa dilaksanakan, fitrahnya juga tidak bisa dibayarkan. Mohon maaf, sholat idul fitri kan hanya setahun sekali saja, sementara persiapannya sudah sangat matang. Hanya di akhir kurang antisipasi. Jas sudah dipesan berbulan-bulan, ya, nabung supaya bisa beli PHS yang asli, bukan PHS model sekarang itu ya, bukan apa namanya PHS yang pembagian lah gitu. PHS yang asli sudah disiapkan untuk melaksanakan sholat idul fitri yang hanya setahun sekali. Ternyata karena semangat kita yang berlebihan, kurang antisipasi, sholat idul fitrinya tidak bisa dilaksanakan, bahkan puasa dan sholat 5 waktunya di tengah jalan tol ya kita nggak tahu. Itu puasanya terancam karena tidak bisa melunasi atau membayar zakat fitrah. Karena sekali lagi, silahkan saja semangat pulang mudik, tapi harus betul-betul diantisipasi. Jangan sampai hanya persoalan sehari 2 hari, puasa kita yang kita laksanakan sebulan penuh, tarawih yang kita laksanakan setiap malam menjadi sia-sia tanpa makna sama sekali untuk kita. Itu saja barangkali sekali lagi yang dapat disampaikan. Kurang dan lebih mohon dibukakan pintu maaf. Mudah-mudahan 10 hari yang terakhir ini kita betul-betul bisa konsentrasi, meskipun semua kita tidak pernah berharap bahwa Ramadan kali ini Ramadan yang terakhir. Betul Pak? Tidak pernah berharap kan Ramadan kali ini Ramadan yang terakhir. Tentu kita ingin jumpa lagi pada Ramadan berikutnya, tapi pastikan saja Ramadan kali ini sepenuhnya menjadi milik kita. Kita maksimalkan amaliyah ubudiyah kita di bulan suci Ramadan ini. Jangan nunggu tahun depan, gagal tahun ini, tahun depan insya Allah kita dapat lagi. Jangan pernah kita berharap untuk tahun depan. Tahun depan itu terlalu jauh. 1 hari besok saja nggak ada jaminan. Ya, untuk kita bisa ketemu besok pagi saja tidak ada jaminan, apalagi 1 tahun ke depan, terlalu jauh. Kata Allah, wa ma tadri madza taksibu ghadan. Kalian tidak pernah tahu apa yang akan kalian kerjakan besok. Untuk urusan besok kita tidak tahu. Ya, kita tidak mampu. Yang kita mampu, yang kita tahu sekedar mencatat, mengagendakan, merencanakan. Tetapi ketika Allah berkehendak lain, semua cita-cita, semua rencana, semua agenda sirna seketika. Itu artinya 1 hari ke depan kita tidak pernah tahu apakah umur itu masih berpihak lagi kepada kita, menjadi milik kita lagi atau tidak. Bahkan besok kita juga tidak tahu, wa ma tadri bi ayyi ardin tamut. Kalian tidak pernah tahu kapan kalian akan mati, di mana kalian akan mati. Kita juga tidak tahu dalam kondisi seperti apa kita akan mati. Apakah kita mati dalam keadaan taat kepada Allah, atau sebaliknya mati dalam keadaan maksiat kepada Allah. Na'udzubillah, kita tidak tahu. Ya, kita sering, Allah kan bilang, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kalian tidak tahu di bumi mana kalian akan mati, dalam kondisi seperti apa kalian akan mati. Maunya kita mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan taat kepada Allah. Matinya tempatnya maunya sih di tanah suci gitu ya. Dan itu yang sudah diantisipasi oleh orang-orang tua kita dulu. Jadi orang-orang tua kita dulu ketika mau menunaikan ibadah haji sengaja mencari usia-usia senja, setelah batuk-batuk gitu ya,
ya, sudah napasnya sudah tersengal-sengal, mereka berangkat menaikkan ibadah haji. Ternyata harapannya bukan sekedar ibadah haji, kepengin haji plus mati di tanah suci, harapannya seperti itu. Tapi ternyata begitu berangkat sakit-sakitan, pulang haji sehat. Ya mudah-mudahan terpenuhi, hajinya mabrur, kesehatannya sempurna gitu. Tapi sekali lagi, meskipun mati di tanah suci itu bukan jaminan. Betul Pak? Mati di tanah suci bukan jaminan. Kalau sekedar mati di tanah suci, Abu Jahal juga di tanah suci kok matinya. Iya enggak? Kalau sekedar di tanah suci, Abu Lahab juga di tanah suci. Tapi apa kata Allah? Saya selama lahab, kan gitu. Padahal mati di tanah suci, dan paman kandung, paman pribadi Nabi lagi mati di tanah suci, paman pribadi Nabi, tapi Allah saya selana lahab. Itu artinya meskipun mati di tanah suci, tidak ada jaminan bagi semua kita. Yang menjamin husnul, itu yang menjamin. Nah mudah-mudahan dengan Ramadan ini membuat kita semuanya menjadi husnul khotimah. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dukungan, minta maaf yang seluas-luasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alhamdulillah ya maulana ma'abud Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wasallam radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi liwajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammadin salatan tanjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ana bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'al waritha minna waj'al sarana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la taj'al musibatana fi dinina wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ihdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa safa. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la tada 'alaina dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan illa qadaytaha wa yassartaha fayassir umurana yassir umurana washrah sudurana wa nawwir qulubana wa khtim bis-salihati a'malana. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya ma'id ya rahim ya wadud aghnina bihalalika an haramika wa ta'atika ma'asyatika bi fadlika amman siwaka. Allahumma ya rabbal baitil atiq a'tiq riqabana wa riqab abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina wa li jiraina wa li ashabina wa li zamalaina wa li jami'il muslimina wal muslimat min al-masyariq wal maghrib. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada pagi hari ini dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.